Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aulia Utami SIP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di Zoom meeting kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai analisis perkembangan pembangunan ekonomi di Kota Manado dan di Kota Makassar. Saya, Citrara Putri Mutiara, selaku moderator, akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada Amrina Rosyada, yang kedua ada Fania Putri Salsabila, yang ketiga ada Muhammad Rafli Nugraha, yang keempat ada Kevin Alanta, dan yang terakhir saya sendiri. Next slide. Adapun materi yang akan kita sampaikan pada hari ini yaitu mengenai kondisi geografis dari kondisi ekonomi, kondisi wirausaha, kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia, kondisi demografis, dan permasalahan-permasalahan. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke pemaparan materi pertama yang akan dipaparkan oleh rekan kami, yaitu Saudari Fania. Kepada Fania, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kondisi ekonomi di Kota Manado. Kondisi ekonomi Kota Manado memainkan peran yang penting dalam pembangunan, baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sosial ekonomi. Dalam hal pembangunan infrastruktur, kondisi ekonomi yang baik dapat mendukung pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang dapat mempercepat mobilitas barang dan orang di kota tersebut. Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur ini akan dapat meningkatkan konektivitas Kota Manado dengan daerah lain di Indonesia dan juga dengan negara-negara tetangga. Kondisi ekonomi yang baik dapat meningkatkan kemampuan pemerintah Kota Manado dalam melaksanakan program-program sosial ekonomi seperti program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Kondisi ekonomi yang baik dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi, sehingga dapat dialokasikan untuk pembangunan sosial ekonomi yang baik. Kondisi ekonomi yang baik dapat meningkatkan daya tarik investasi di Kota Manado, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi yang masuk dapat membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi Kota Manado, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan juga memberikan kontribusi dalam pembangunan sosial ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, kondisi ekonomi yang baik sangat penting dalam pembangunan Kota Manado. Kondisi ekonomi di beberapa bidang di Kota Manado. Pertumbuhan ekonomi menurut data Badan Statistik atau BPS pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Manado sebesar 0,31%. Angka ini turun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yang mencapai 5,8%. Sektor pariwisata. Menurut data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Manado, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Manado pada tahun 2019 sebanyak 528.224 orang, sedangkan pada tahun 2020 hanya sebanyak 180.000 orang. Hal ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang mempengaruhi industri pariwisata di seluruh dunia. Sektor perdagangan. Kota Manado merupakan pusat perdagangan di Sulawesi Utara. Menurut data BPS, pada tahun 2020, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Manado sebesar 25,57%. Sektor pertanian. Menurut data BPS pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Manado sebesar 9,78%. Beberapa komoditas pertanian yang dihasilkan di Kota Manado antara lain padi, jagung, kelapa, dan cengkih. Sektor perikanan. Menurut data BPS pada tahun 2020, kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kota Manado sebesar 6,55%. Beberapa jenis ikan yang dihasilkan di Kota Manado antara lain kakap merah, ikan tuna, dan ikan layur. Inflasi menurut data BPS pada Februari 2023, inflasi di Kota Manado mencapai 1,54%. Angka ini turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 2,4%.
Selanjutnya adalah kondisi wirausaha. Wirausaha di Manado memainkan peran yang sangat penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama masa pembangunan kota, berikut ini adalah beberapa peran penting yang dimainkan oleh wirausaha di Manado. Satu, menciptakan lapangan kerja. Wirausaha di Manado membuka berbagai macam usaha yang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Hal ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dua, meningkatkan daya saing kota. Wirausaha di Manado membantu meningkatkan daya saing kota melalui inovasi dan pengembangan bisnis serta melalui promosi kota sebagai tempat investasi yang menarik. Baik, terima kasih kepada Saudari Fania atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Amrina Rosyada. Kepada Amrina dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya peran penting kondisi wirausaha di Kota Manado yang ketiga adalah mendorong pembangunan sektor pariwisata. Manado memiliki potensi ekonomi yang kuat di sektor pariwisata dan kelautan. Wirausaha di kota tersebut memainkan peran penting dalam mempromosikan keindahan alam dan budaya kota, serta meningkatkan perekonomian masyarakat lokal melalui bisnis yang berbasis pariwisata dan kelautan. Keempat, menjadi contoh dan motivasi bagi masyarakat. Keberhasilan wirausaha di Manado memberikan contoh dan motivasi bagi masyarakat setempat untuk membuka usaha mereka sendiri dan berkontribusi pada pembangunan kota. Selanjutnya, kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kota Manado merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti sumber daya perikanan, pertanian, dan pariwisata. Kondisi sumber daya alam yang melimpah di Kota Manado menjadi salah satu faktor yang memudahkan proses pembangunan di kota tersebut. Sumber daya perikanan di perairan Kota Manado, seperti ikan, lobster, dan kerang, memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga dapat diekspor ke berbagai negara. Selain itu, potensi pariwisata Kota Manado yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya seperti Taman Laut Bunaken juga menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi di kota tersebut. Selanjutnya, kondisi sumber daya manusia di Kota Manado juga sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan di kota tersebut. Lembaga pendidikan yang tersedia di Kota Manado, seperti Universitas Samratulangi, Institut Teknologi Manado, dan beberapa sekolah bisnis serta perdagangan terkenal lainnya, telah menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selain itu, Kota Manado juga memiliki tenaga kerja yang terampil dalam bidang perikanan, pertanian, dan pariwisata. Kualitas sumber daya manusia yang baik ini memungkinkan Kota Manado untuk menarik investasi dalam bidang-bidang tersebut dan meningkatkan daya saing. Secara keseluruhan, kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang baik menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan di Kota Manado. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja yang berkualitas telah memungkinkan Kota Manado untuk menjadi salah satu kota yang maju di Indonesia. Selanjutnya, kondisi demografis Kota Manado. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan penduduk Kota Manado mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pertumbuhan penduduk Kota Manado relatif stabil dengan kisaran antara 1,36% hingga 1,60% per tahun. Dapat dilihat bahwa Kota Manado memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, sehingga potensi pasar di sana cukup besar. Hal ini dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk memacu pertumbuhan dan pembangunan di kota tersebut. Kedua, struktur usia penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, struktur usia penduduk Kota Manado didominasi oleh penduduk usia produktif, sehingga dapat memberikan potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis seiring dengan adanya tenaga kerja yang cukup dan produktif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Amrina. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Kevin Alanta. Kepada Saudara, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan kembali melanjutkan materi yang dipaparkan oleh teman saya tadi, Amrina. Saya akan melanjutkan yang ketiga adalah kualitas pendidikan. Berdasarkan data dari BPS tahun 2020, di samping dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Kota Manado memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Dalam hal ini, peran pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas sangat penting, karena tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan ekonomi suatu daerah. Hal ini karena pendidikan memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memajukan sektor ekonomi. Baiklah, selanjutnya pembahasan. Yang pertama, permasalahan. Pembahasan. Yang pertama, secara infrastruktur, Manado adalah kota tidak ramah air. Hujan sedikit langsung banyak genangan air karena sampah dan material menutupi drainase. Akibatnya banjir banyak, orang jatuh miskin karena perabotan, alat elektronik, bahkan kendaraan rusak. Lalu yang kedua, infrastruktur pejalan kaki tidak memenuhi syarat. Infrastruktur Kota Manado tidak ramah pejalan kaki. Banyak trotoar dalam kondisi rusak. Pun fasilitas jalan untuk difabel kurang mendapat perhatian. Lalu yang ketiga, pengangguran terbuka terbilang tinggi. Statistik BPS tahun 2019 mencapai 10,69%. Pengangguran tertutup pasti lebih banyak. Tantangan ke depan melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah dapat mengatasi masalah ini. Perlu penguatan sektor informal. Oleh karena itu, pemerintah harus kreatif membuka ruang melalui kebijakan kepada pelaku UMKM, menyiapkan produk bagi wisatawan yang menonjolkan kearifan lokal daerah Sulawesi Utara, utamanya Kota Manado. Lalu yang keempat adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian serta etos kerja tinggi masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi. Pelayanan kepariwisataan tenaga kerja daerah perlu ditingkatkan. Selain itu, pemerintah harus mengambil ahli lebih seperti membuat dan memfungsikan balai latihan kerja atau BLK. Yang kelima adalah kurangnya partisipasi politik. Permasalahan utama bagi pembangunan Kota Manado adalah masih terbatasnya keterlibatan atau lemahnya peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam tahapan perencanaan program pemerintahan, pelaksanaan program, hingga dalam tahapan evaluasi. Baiklah, kita lanjut ke Kota Makassar. Kondisi ekonomi. Pada tahun 2020, seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kota Makassar mengalami dampak yang cukup signifikan dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomiannya. Berbagai sektor ekonomi terkena dampak yang berbeda-beda, terutama sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Kondisi ekonomi. Sektor perdagangan mengalami penurunan yang signifikan selama pandemi COVID-19, terutama di awal-awal pandemi, ketika ada pembatasan sosial dan penutupan toko-toko dan pusat perbelanjaan. Hal ini berdampak pada penurunan penjualan dan pendapatan usaha perdagangan di Kota Makassar. Sektor jasa seperti perbankan dan asuransi juga terkena dampak pandemi COVID-19, meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan sektor perdagangan. Adanya penurunan permintaan atas produk dan jasa yang disediakan oleh sektor jasa berdampak pada penurunan pendapatan sektor jasa. Sektor pariwisata juga mengalami penurunan yang signifikan selama pandemi COVID-19. Terjadi penurunan jumlah wisatawan yang datang ke Makassar, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini berdampak pada pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pariwisata dan juga sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata seperti usaha kuliner dan transportasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Kevin. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Raffi Nugraha. Kepada Saudara, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya di sini akan memaparkan materi tentang dampak positif kondisi ekonomi terhadap pembangunan. Pembangunan infrastruktur yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, Makassar telah mengalami perkembangan infrastruktur yang pesat, seperti pembangunan jalan tol, bandara baru, pelabuhan baru, dan gedung-gedung pencakar langit. Hal ini terjadi karena adanya investasi yang masuk ke kota tersebut dan kondisi ekonomi yang membaik.
Pertumbuhan sektor industri di Makassar juga mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama di sektor makanan dan minuman, tekstil dan garmen, serta sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata. Pertumbuhan sektor industri ini terjadi karena adanya permintaan pasar yang tinggi dan kondisi ekonomi yang membaik. Kondisi wirausaha. Wirausaha memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu kota, termasuk Makassar. Selama periode memainkan penting dalam menggerakkan perekonomian kota dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Beberapa peran penting yang dimainkan oleh wirausaha di Makassar selama masa pembangunan antara lain: yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Wirausaha di Makassar membuka macam usaha yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Ini membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Wirausaha di Makassar memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor, terutama di sektor perdagangan dan jasa. Ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kota Makassar. Yang ketiga, inovasi dan pengembangan bisnis. Wirausaha di Makassar menciptakan berbagai macam produk dan layanan baru yang membantu mendorong inovasi dan pengembangan bisnis di kota tersebut. Hal ini membuka peluang baru bagi wirausaha lain untuk mengikuti jejak mereka dan membuka bisnis yang serupa. Yang keempat, kontribusi pada perekonomian lokal. Wirausaha di Makassar memainkan peran penting dalam meningkatkan kontribusi perekonomian lokal. Mereka membayar pajak dan menghasilkan pendapatan yang berkontribusi pada perekonomian kota. Tentang kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kota Makassar. Sumber daya alam. Sumber daya alam di Kota Makassar merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang beragam, seperti sumber daya perikanan, pertanian, dan tambang. Kondisi sumber daya alam yang melimpah di Kota Makassar menjadi salah satu faktor yang memudahkan proses pembangunan di kota tersebut. Sumber daya perikanan di perairan Makassar seperti ikan, udang, dan cumi memiliki kualitas yang sangat baik sehingga dapat diekspor ke berbagai negara. Selain itu, potensi tambang di Kota Makassar seperti tambang nikel, biji besi, dan batu bara juga menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi di kota tersebut. Selanjutnya ada sumber daya manusia di Kota Makassar. Kondisi sumber daya manusia di Kota Makassar juga sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan di kota tersebut. Pendidikan yang tersedia di Kota Makassar seperti Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi 10 November, dan beberapa sekolah bisnis dan perdagangan terkenal lainnya telah menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selain itu, Kota Makassar juga memiliki tenaga kerja yang terampil dalam bidang perikanan, pertanian, dan tambang. Kualitas sumber daya manusia yang baik ini memungkinkan Kota Makassar untuk menarik investasi dalam bidang-bidang tersebut dan meningkatkan daya saing daerah. Secara keseluruhan, kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang baik menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan di Kota Makassar. Ketersediaan sumber daya alam yang beragam dan tenaga kerja yang berkualitas telah memungkinkan Kota Makassar untuk menjadi salah satu kota yang maju dan berkembang di Indonesia. Sekian paparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rafli. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu tentang kondisi demografis Kota Makassar. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Bisa dilihat dari tabel di samping. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan penduduk di Kota Makassar cenderung stabil dengan rata-rata kenaikan sekitar 1,2% per tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang stabil dan terkendali ini dapat memberikan peluang bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua adalah struktur usia penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020, struktur usia penduduk Kota Makassar adalah sebagian besar penduduk Kota Makassar berada pada rentang usia muda, yaitu antara usia 0 sampai 29 tahun. Jumlah penduduk usia produktif yaitu antara 20 sampai 44 tahun juga masih relatif tinggi.
Jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi dapat membuka peluang untuk pembangunan ekonomi seperti pembangunan di sektor industri dan usaha kecil menengah. Yang ketiga adalah kualitas pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, per tahun 2020, tingkat pendidikan di Kota Makassar adalah mayoritas penduduk Kota Makassar telah menyelesaikan pendidikan setidaknya hingga jenjang SMP. Namun masih ada sekitar 4,35% penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak sekolah dan perlu menjadi perhatian untuk mendapat akses pendidikan yang lebih baik. Selain itu, meskipun proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan SMA atau SMK dan perguruan tinggi relatif tinggi, namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan karena tingkat pendidikan dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan produktif. Selanjutnya adalah permasalahan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Makassar berkembang sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial dan indeks pembangunan manusia atau IPM Kota Makassar. Kota Makassar menempati urutan pertama dengan indeks pembangunan manusia sebesar 79,35% pada tahun 2014. Dalam 5 tahun terakhir, kegiatan pembangunan Kota Makassar telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup baik, diukur dari beberapa capaian indikator makroekonominya. Seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, adanya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat secara signifikan, perubahan harga yang stabilitas, kegiatan investasi dan konsumsi masyarakat yang meningkat, semakin terbukanya jaringan-jaringan ekonomi dengan pihak partner luar atau lokal, regional, dan internasional. Tapi meskipun demikian, tentu tidak dapat dipungkiri pula, masih adanya beberapa indikator ekonomi lain yang masih perlu mendapat perhatian serius untuk ditangani pemerintahan kota, terutama dalam kaitannya dengan persoalan masih sulitnya mencapai perbaikan kualitas pembangunan ekonomi masyarakat, seperti dicerminkan oleh masih sulitnya mengurangi jumlah orang miskin atau pengangguran, penataan wilayah, transportasi, penyediaan fasilitas publik, kerawanan sosial, dan lain sebagainya. Baik, telah selesai juga presentasi dan pemaparan materi dari kelompok 5. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang akan kami jawab juga di kolom komentar. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.